Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita masuk ke materi baru berkaitan dengan korelasi dan regresi. Untuk pertemuan sekarang saya akan membahas mengenai pengertian korelasi, pengertian regresi, kemudian kasus dari pengujian menggunakan alat analisis korelasi. Nah, untuk kasus regresi kita akan jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Langsung saja. Korelasi itu merupakan suatu alat analisis yang bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Erat atau tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut dapat dilihat dari besar atau kecilnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel derajat hubungan. Untuk koefisien korelasi yang nilainya antara 0,00 sampai 0,199 itu derajat hubungannya sangat rendah. Dan untuk nilai koefisien korelasi atau nilai R kecil sebesar 0,20 sampai 0,399 itu derajat hubungannya rendah. Dan sampai ke sangat kuat dari 0,80 sampai 1,00. Kemudian, kalau tadi korelasi itu berkaitan dengan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, nah untuk regresi ini merupakan suatu alat analisis yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, kalau untuk karena sekarang kita membahas mengenai regresi sederhana, berarti kita hanya melakukan pengukuran untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Seperti contoh variabel bebas, itu ada penjualan, dan variabel terikat ada profit misalkan. Jika jumlah penjualan tinggi, maka profitnya juga akan tinggi. Hal tersebut yang membuat si variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya kita langsung ke contoh kasus di korelasi. Untuk kasusnya, sebuah perusahaan manufaktur akan mengevaluasi profit atau keuntungan dari hasil produksi selama 6 tahun terakhir. Hasil analisis sementara menunjukkan bahwa tingkat profit atau keuntungan pada kurun waktu tersebut cenderung naik, seiring dinaikannya lokasi dana untuk biaya produksi. Berikut adalah biaya produksi dan laba dalam jutaan dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Pada tahun 2009, jumlah biaya produksinya yaitu 109 juta dan labanya diperoleh 250 juta. Di sini yang menjadi variabel bebasnya merupakan biaya produksi dan laba merupakan variabel terikat. Karena tadi disebutkan semakin tinggi biaya produksi, maka akan meningkatkan laba. Jadi biaya produksi mempengaruhi laba dan si laba ini dipengaruhi oleh biaya produksi. Nah, berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 5%, apakah terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit? Kemudian, untuk yang kedua, yang nanti akan kita jawab menggunakan analisis regresi, apakah terdapat pengaruh positif biaya produksi terhadap profit? Dan ketiga, analisis hasil-hasil perhitungan yang diperoleh. Karena kita sekarang akan membahas mengenai korelasi saja, maka kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang apakah terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Untuk penyelesaian kasusnya, seperti biasa, pertama kita harus menentukan dulu identifikasi masalahnya. Untuk identifikasi masalahnya, kita tinggal
langsung lihat pertanyaan di pertama, yang apakah terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Langsung saja kita lihat dan kita salin ke identifikasi masalah. Maka identifikasi masalah dari kasus ini yaitu apakah terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke langkah 1. Langkah 1 hipotesis ini berkaitan dengan untuk langkah 1 hipotesis, untuk H0-nya atau hipotesis 0-nya itu rho kurang dari sama dengan 0. Artinya tidak terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Kemudian untuk H1-nya rho lebih dari 0. Artinya terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Jadi nanti untuk kurva di kaidah keputusan, karena H1-nya tandanya lebih besar, tidak ada sama dengan, berarti ini merupakan kurva satu arah, yaitu arah kanan. Karena di sini simbolnya lebih dari 0. Sudah kita menentukan hipotesis, selanjutnya kita menentukan taraf nyata. Untuk taraf nyata, pada kasus ini disebutkan taraf nyatanya sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita masuk ke langkah 3 yaitu statistik uji. Di statistik uji, kita akan mengisi nilai X, Y, X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk nilai X yang ini kita tinggal menyalin data dari biaya produksi yang dari 109 sampai 110. Kemudian untuk yang Y kita tinggal menyalin data dari profit atau keuntungan. Nanti jangan lupa kita jumlahkan di bawahnya dari masing-masing tabel ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung perkalian dari X dikali Y. Jadi untuk mengisi X kali Y ini teman-teman tinggal mengkalikan X yang 109 dikali dengan Y 250. Selanjutnya, untuk X kuadrat, teman-teman tinggal mengkuadratkan nilai atau data dari X. Dan untuk Y kuadrat, teman-teman tinggal mengkuadratkan data atau nilai dari Y, masing-masing tahun atau masing-masing nomor. Kemudian, seluruh kolom ini, teman-teman nanti jumlahkan hasilnya berapa. Jika tabel statistik uji sudah selesai, selanjutnya kita mencari nilai R atau koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi diperoleh menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali hasil dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk N yang ini, kita hitung jumlah datanya ada berapa. Karena ini jumlah datanya ada 6, berarti untuk N-nya itu 6. Kemudian kita masukkan sigma XY. Sigma XY berarti jumlah dari XY yang ini. 177,980. Kemudian dikurangi sigma X merupakan yang ini 663. Kemudian sigma Y, maaf di sini sigma Y 1610. Kemudian per akar dari N dikali sigma X kuadrat, N-nya 6, tadi kita sudah ketahui. Kemudian dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang 73405. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk nilai sigma X dikuadratkan bukan nilai yang ini. Tapi nilai yang sigma X yang 663 dikuadratkan. Angkat 2. Kemudian dikali N 6 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yang ini 439.400, kemudian dikurangi
sigma Y dikuadratkan. Sigma Y berarti sigma yang ini 1610 dikuadratkan. Nah, untuk menghitung ini, teman-teman hitungnya satu-satu. 6 dikali 177,980 hasilnya berapa? Kemudian dikurangi hasil dari ini berapa, nanti dikurangkan. Dan untuk per ini juga sama, hasilnya dihitungnya satu-satu. Dan nanti akan diperoleh nilai R-nya itu sebesar 0,07. Kita lihat di derajat hubungan, koefisien korelasi 0,07 masuk ke derajat hubungan yang mana? 0,07. Berarti masuk ke derajat hubungan yang sangat rendah. 0,07 berada di antara ini. Berarti masuk ke derajat hubungan yang sangat rendah. Nah, kemudian jika kita sudah menentukan koefisien korelasinya, yaitu diperoleh 0,07, kita tinggal menghitung nilai T hitung dan T tabel. Untuk menghitung nilai T hitung, kita menggunakan rumus R dikali akar dari N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R dikuadratkan. Untuk R-nya kita substitusikan nilai yang ini. 0,07 dikali N-nya 6 dikurang 2 per akar 1 dikurang R-nya 0,07 dipangkat 2. Hasilnya 0,14. Kita sudah menghitung nilai T hitungnya diperoleh sebesar 0,14. Selanjutnya, kita menghitung nilai T tabel. Seperti yang sudah kita tahu untuk mencari nilai T tabel pada pertemuan-pertemuan yang lalu, T tabel itu diperoleh, T tabel dalam kasus korelasi ini diperoleh menggunakan rumus 1 dikurangi alfa dibandingkan dengan N dikurangi 2. Karena alfanya 0,05, berarti 1 dikurangi 0,05 dibandingkan dengan 6 dikurangi 2, karena nilai N-nya 6. 1 dikurangi 0,05, 0,95. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti untuk mencari nilai T tabel, di tabel distribusi frekuensi T, kita membandingkan nilai 0,95 dibandingkan dengan 4. Kita lihat. Untuk atasnya 0,95 kita bandingkan dengan 4. Berarti untuk T tabelnya kita peroleh nilai 2,1318. Kita peroleh nilai T tabel sebesar 2,1318. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai T hitung dan nilai T tabelnya, sekarang kita tinggal masuk ke langkah 4, yaitu kaidah keputusan. Untuk kaidah keputusannya, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Karena di sini kita peroleh nilai T hitung 0,14 dan nilai T tabel 2,1318, maka untuk keputusannya H0 diterima karena T hitung kurang dari T tabel. Nah, sebelum kita ke keputusan di langkah 5, seperti biasa di langkah 4 di kaidah keputusan kita bikin kurva kaidah keputusan. Nah, untuk kurva kaidah keputusannya seperti sudah yang saya jelaskan tadi, karena kita di H1-nya itu menggunakan atau hipotesis satunya kita menggunakan tanda lebih besar, maka dan tidak ada sama dengan, untuk di H1 kita lihatnya yang H1-nya aja ya. Jadi untuk H1 itu tandanya kan lebih besar dan tidak ada sama dengan. Berarti untuk kurva kaidah keputusannya kita satu arah dan arahnya itu ke kanan. Karena
H1-nya itu arahnya ke kanan atau lebih besar. Maka untuk tanda yang ini, untuk pembatas yang ini kita isi dengan nilai T-tabel. T-tabel atau yang tadi kita sudah cari, nilai T-tabel itu 2,1318. Kemudian untuk T hitungnya kita sudah peroleh nilai T hitung 0,14. Karena nilai T hitung berada di sebelah kiri nilai T-tabel dan berada di daerah H0 diterima, maka untuk kurva kaidah keputusannya sesuai dengan keputusan yang kita ambil, yaitu H0 diterima karena T hitung sebesar 0,14 jauh lebih kecil daripada T-tabel sebesar 2,1318. Nah, untuk penyelesaian kasus berkaitan dengan korelasi, kita cukup menyelesaikan sampai langkah 5, sampai keputusan. Karena untuk kesimpulan, nanti kita akan satukan kesimpulannya jadi antara korelasi dan regresi, untuk kesimpulannya nanti kita akan satukan di akhir. Jadi untuk sekarang, kasus mengenai korelasi, penyelesaiannya sampai dengan langkah 5 keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.